Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Kita muji Allah, kita bersyukur kepadanya atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Nubdhah fil Aqidatil Islamiyah. Penjelasan ringkas tentang akidah Islam, sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk di rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup 4 hal. Yang pertama, kita mengimani wujudullah. Kita beriman, kita percaya, kita meyakini keberadaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah kita mengimani rububiyahnya. Beriman bahwa Allah Azza wa Jalla, Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, yang menguasai, dan Dia yang mengatur, mengurus seluruh urusan. Kemudian yang ketiga adalah kita mengimani uluhiyahnya, bahwa Dialah yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah selainnya. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada asma dan sifatnya. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, terkait yang hal yang pertama, yaitu mengimani wujudullah, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini telah ditunjukkan oleh fitrah, akal, syariat, dan indera, bahwa wujudullah atau keberadaan Allah Azza wa Jalla telah ditunjukkan oleh petunjuk fitrah, akal, syariat, dan juga indera kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, adapun petunjuk fitrah, fitrah artinya naluri, maka setiap makhluk, setiap kita telah difitrahkan untuk mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita semuanya tanpa terkecuali akan meyakini hal tersebut dan mempercayainya tanpa kita harus berpikir, tanpa kita harus belajar. Kecuali ikhwan fiddin, orang-orang yang mungkin fitrahnya, nalurinya sudah rusak. Ya, dirusak oleh lingkungan, oleh pergaulan, dan pemikiran. Nabi kita SAW menyebutkan ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang anak lahir kecuali ia lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Ya, dan fitrah itu kata Nabi SAW bisa rusak, dan yang merusaknya adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, adapun dalil akal, maka akal menunjukkan wujud Allah, keberadaan Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwa seluruh makhluk yang dulu, yang sekarang, maupun yang akan datang, seluruh makhluk pasti memiliki pencipta yang menciptakannya. Bahwa makhluk-makhluk itu, ikhwan fiddin,
tidak mungkin menciptakan dirinya dan tidak mungkin juga ia tercipta sendiri. Tidak mungkin alam semesta ini, langit dan bumi, pepohonan, dan semua yang ada dalam semesta ini, bahkan kita juga tidak mungkin secara akal bahwa kita yang menciptakan diri kita, ataupun kita mengatakan kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Secara akal ini tidak diterima. Kenapa tidak mungkin ya makhluk-makhluk ini tercipta oleh dirinya sendiri? Karena tidak ada sesuatu yang dia menciptakan dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang makhluk yang sebelumnya dia tidak ada, kemudian dia menciptakan dirinya sendiri. Begitu juga tidak mungkin makhluk-makhluk ini dia ada tiba-tiba tanpa ada yang menciptakannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada pelakunya, ada subjeknya. Setiap makhluk pasti ada yang menciptakannya. Lebih-lebih ikhwan fillah alam semesta yang luas ini, yang sangat indah, yang sangat-sangat sempurna, ya, tidak ada yang saling bertolak belakang, semuanya saling dukung-mendukung, saling satu kesatuan, ya. Maka alam yang begitu luas dengan segala macam makhluk di dalamnya, segala macam aktivitas di dalamnya, dia seimbang seperti ini pasti karena ada yang mengaturnya dan ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajak umat manusia untuk berpikir tentang penciptanya, bahwa ada yang menciptakannya, ada Tuhan yang mengurus urusannya, bahwa ia tidak hidup, tidak hadir dengan sendirinya tanpa ada yang menghadirkannya, tanpa ada yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan mereka, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentu dua hal ini adalah dua hal yang tidak mungkin secara akal. Maka jika mereka tidak tercipta sendiri tanpa ada yang menciptakan mereka, dan tidak juga mereka sendiri yang menciptakan diri mereka, berarti ada Allah, ada Rabb yang menciptakan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisahnya sebelum dia masuk Islam. Ketika pertama kali dia mendengar ayat di atas, ketika Nabi SAW membacakan surah At-Tur di Ka'bah. Kemudian Jubair bin Mut'im mendengar ayat-ayat tersebut, maka di situ dia mengatakan kada qalbi an yatir, hampir saja hatiku akan terbang. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Maka saat itulah pertama kali keimanan mulai masuk ke dalam hatiku. Yaitu ketika dia mendengar Nabi SAW membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan atau mereka tercipta tanpa ada yang menciptakannya? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Mereka tidak meyakini itu. Mereka tidak menyangka yang seperti itu. Am indahum khazainu rabbik? Ataukah mereka atau di tangan mereka perbendaharaan Tuhanmu? Am humul musaytirun? Ataukah mereka yang berkuasa? Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Jubair bin Mut'im yang kala itu belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rabb, yang kala itu dia masih menyembah berhala, menyembah patung, ketika mendengar ayat ini, akalnya, logikanya langsung menangkap. Ya. Kalau manusia, alam semesta ini, mereka tidak menciptakan dirinya, tidak juga ada dengan sendirinya,
sementara banyak juga alam semesta, langit dan bumi ini siapa yang menciptakannya? Maka disitulah dia berpikir dan mulai muncul keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita umpamakan misalnya, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, diumpamakan seandainya ada seorang yang bercerita kepada Anda tentang sebuah istana. Istana yang megah, istana yang dikelilingi oleh taman-taman. Kemudian di taman-taman itu ada banyak aliran-aliran sungai. Kemudian istana itu dihampari dengan permadani, dengan kasur-kasur dan lain sebagainya, dihiasi dengan berbagai macam pernak-pernik perhiasan. Kemudian kalau dia mengatakan istana ini dia ada sendiri tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang membuatnya, maka pasti ikhwan fillah akal kita, logik kita tidak akan menerima hal itu. Tidak mungkin istana yang mewah, yang megah, yang bagus, yang sempurna itu akan ada sendiri tanpa ada yang menciptakannya atau tanpa ada yang membuatnya, atau tidak mungkin dia akan membuat dirinya sendiri. Nah, ikhwan fillah, jika istana yang belum seberapa dibandingkan dengan makhluk alam semesta ciptaan Allah Azza wa Jalla ini kita yakini pasti ada yang membuatnya, lalu bagaimana dengan alam semesta yang luas ini? Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, secara akal, secara logika kita meyakini, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, di antara petunjuk yang menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla adalah petunjuk syariat atau dalil-dalil syariat. Maka kita mengetahui dari kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya menunjukkan, semuanya bercerita, semuanya menyebutkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut, dalam kitab Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalamnya yang sejalan dengan kemaslahatan umat manusia ini adalah petunjuk bahwa kitab ini datang dari Rabb yang maha bijaksana. Datang dari Rabb yang maha tahu tentang kemaslahatan makhluknya. Ya. Begitu juga ikhwan fiddin, berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Misalkan dalam kitab Al-Quran, di situ ada berita-berita, berita tentang yang sudah terjadi di masa lampau, berita yang terjadi di masa Nabi SAW, atau berita yang akan terjadi belakangan. Ikhwan fiddin, rahimakumullah, berita-berita tersebut terbukti benar. Berita-berita yang disebutkan akan terjadi belakangan, sebagian satu demi satu mulai tampak, mulai terbukti. Maka itu menunjukkan bahwa kitab itu dia datang dari Rabb. Dia datang dari Allah Azza wa Jalla, dari Tuhan alam semesta ini. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, petunjuk indra kita, pendengaran kita, penglihatan kita menunjukkan bahwa Allah itu ada. Rabb itu ada. Ikhwan fiddin, kita dalam keseharian kita mendengar, kita menyaksikan tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Ada orang yang sakit, kemudian dia berdoa, memohon, mengiba kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian doanya dikabulkan. Kita lihat, kita dengar itu, ya. Begitu juga, misalkan ada orang yang butuh harta benda, dia kekurangan, dia membutuhkan ini, membutuhkan itu. Kemudian dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan ternyata permintaannya itu dikabulkan. Apa yang dia minta itu diberikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan benar Allah itu ada. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ya. Di antara hadis yang datang dari Nabi SAW mengisahkan tentang seorang badui yang datang kepada Nabi SAW, atau yang datang ke masjid Nabi SAW di saat Nabi sedang berkhutbah Jumat. Ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat,
Laki-laki Badui itu langsung berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya harta benda kita sudah binasa, kita ditimpa kekeringan, maka mohonlah, berdoalah kepada Allah supaya Dia menurunkan hujan untuk kita. Maka seketika Nabi kita alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka saat itu juga ya awan tebal datang dan hujan pun turun. Ya. Dan hujan terus menerus turun waktu itu. Hingga di Jumat berikutnya kembali laki-laki Badui itu berdiri, atau dikatakan laki-laki yang lain mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwalu, ya Rasulullah, harta benda binasa, ya hewan-hewan kita tenggelam ya Rasulullah, karena hujan yang terus menerus turun. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla supaya hujan ini dihentikan. Maka di situ kemudian Nabi kita alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami, bukan di tengah-tengah kami. Maka disitulah kemudian ya awan-awan itu kemudian beringsut, hujan reda, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah yang dimintai, Allah yang kepadanya orang beriman memanjatkan doa benar-benar ada. Ya. Dan petunjuk lain yang menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla adalah apa yang disebut dengan mukjizat para nabi. Kita mendengar itu semuanya. Bahkan sebagian orang menyaksikannya. Ketika Nabi Musa alaihissalam misalkan bersama Bani Israel yang ikut bersamanya melarikan diri, kemudian dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya hingga sampailah mereka di lautan. Mereka terpojok, tidak tahu lagi akan lari kemana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut tersebut kemudian terpecah menjadi 12 jalan. Ya, terpecah menjadi 12 jalan sesuai dengan jumlah kabilah atau kaumnya Nabi Musa. Ya, terjadi. Kita lihat. Kemudian kisah Nabi Isa alaihissalam misalkan mukjizatnya yang menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sakit, dapat membuat orang yang buta menjadi melihat. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, itu adalah mukjizatnya. Dan itu benar terjadi. Nabi kita alaihissalam ketika orang-orang Quraisy ya datang kepada beliau dan menentang dakwah beliau dan meminta mukjizat yang membuktikan kenabian beliau SAW, ketika itu Nabi kita SAW menunjuk bulan. Maka seketika bulan itu pecah menjadi dua. Dan itu berita disaksikan atau kejadian disaksikan orang-orang musyrikin, dilihat orang banyak, ya. Dan keberadaan mukjizat-mukjizat itu ikhwan fillah menunjukkan kebenaran bahwa mereka para nabi dan rasul itu memang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah itu ada. Benar-benar ada. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi hal-hal ini menunjukkan wujudullah, menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu ada, keberadaannya nyata, hakiki, ditunjukkan oleh fitrah kita, ditunjukkan oleh akal kita, ditunjukkan oleh syariat, dan ditunjukkan juga oleh indera pendengaran dan penglihatan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal kedua yang wajib kita imani kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla adalah kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla, tapi insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.